Langsung menuju ke arah draft pick kali ini di eSport World Esports ISF, di mana third place ini menentukan sekali dan sudah menutup Karufani. Respect band yang dilakukan oleh tim Indonesia sangat berarti untuk kemajuan early game. Kenapa? Profesor tadi sempat bilang early game kita harus dominasi, jangan dibawa ke arah late game. Jadi Fanny ditutup, ini adalah menjadi salah satu solusi Profesor supaya tidak ada engagement di awal. Ya, dari nickname Tarzan juga emang udah identik banget atau terkenal banget dengan play Fanny-nya. Bahkan kalau mungkin teman-teman mau tahu fun fact sedikit ya, untuk perwakilan dari timnas Saudi Arabia ini, waktu di MPL MENA bersama dengan Twisted Minds itu punya 2 kali pick 100% dari Fanny. Makanya waktu di babak grand final tuh di ban terus tuh Ranger Mas tuh untuk di MPL MENA-nya. Tapi Alpha first pick ini udah menandakan kalau kemungkinan besar timnas Indonesia akan mencoba untuk bermain yang seperti kita mention tadi, bahwa memang mereka harus coba untuk menangin early team fight sehingga nanti nggak terjadi nih yang namanya late game, karena Saudi Arabia akan sangat kuat sekali untuk late gamenya. Ya, jujur aja aku agak cukup rindu dengan permainan Link dari Albert. Semoga mungkin itu akan keluar karena memang hero yang cukup sulit untuk beradaptasi Link. Tapi entah mengapa Profesor di tangan yang sangat kuat dia bisa menjadi hero yang bisa menggendong bahkan dari early to the late game. Kenapa bisa ngomong aku di early to the late game? Karena beberapa gameplay untuk di meta sekarang ini mereka cukup mengandalkan marksman dan juga mid laner yang hampir sedikit punya skill escape mechanism, Profesor. Jadi kayaknya antisipasi pergerakan assassin bisa menjadi sebuah jawaban, Profesor. Sedikit kurangnya assassin yang mungkin cocok ya buat Albert, kayak Link, Hayabusa, Joy. Itu kayaknya emang kendalinya itu adalah memenangkan early game, nanti di mid gamenya bisa mencapai power spike, yang diharapkan late gamenya bisa mengangkat game tersebut juga. Tapi terus sekarang timnas Indonesia mengamankan Luoyi dan juga Wan. Ini adalah tipikal hero yang tentunya ingin bermain around gold laner ya. Berarti Wan-nya akan dijadikan salah satu sosok sumber damage utama. Tapi permasalahannya memang di sisi dari Saudi Arabia itu ada Puvius dan juga kebetulan ada Chow, yang dimana dua hero ini tentu akan sangat mengganggu bagi early game dari Alpha ya. Dan itu dia, Xborg menandakan kalau misalkan emang Saudi Arabia akan tetap stick dengan plan mereka. Plan mereka ya bermain di late game, ya udah mereka akan tunggu, mereka akan sabar sampai dengan 15 menit ke atas, sampai dengan 18 menit ke atas. Dan emang fun fact-nya, waktu game 1 dari grup A ketika Saudi Arabia ketemu sama timnas Indonesia aja, mereka bermain sampai 25 menit Ranger Mas. Jadi ya bisa terbayangkan ya betapa lamanya mereka bermain, betapa kuatnya pertahanan dari Saudi Arabia. Oke, ditambah lagi dengan kekuatan dari Saudi Arabia, mereka langsung nunjukin pressure ke arah Xbox, Profesor. Mereka udah tahu, mereka akan bermain front to back kali ini. Mereka udah tahu, mereka punya kondisi melawan region yang sangat kuat dalam team fight. Ini Brawl region yang kita disebut-sebut oleh luar negeri ya. Sekarang, tapi dengan adanya Calvin Winata menuju ke arah Wan, cukup lumayan membuat saya tenang dengan draft seperti ini. Pertama adalah kondisi kita masih punya 2 band lagi untuk menutup counter terhadap seorang Wan. Dan yang kedua, saya melihat kondisi untuk dari kanan bisa menggunakan hero suppress ini udah mulai tertutup, Profesor. Jadi possibility suppress sepertinya dalam waktu ini atau di game yang pertama kayaknya tidak mungkin ada, Profesor. Ya, udah ada Chow ya. Sekalipun emang momen pick off, kemungkinan besar Chow-nya bakal combo sama Beatrix. Tapi kelihatannya kalau dari yang udah-udah, aku ngerasanya Saudi Arabia akan lebih berfokus sama Moskov sih. Mengingat bagaimana powerhouse mereka adalah hero late game, hero yang bisa jalanin laning. Cloud di sini emang terlihat bagus, tapi kayaknya Cloud untuk early game gak begitu baik ya untuk bisa berhadapan atau match up melawan Wan. Apalagi Cloud dengan Malefic Gun, kayaknya menurutku Moskov lebih cocok untuk menggunakan hero tersebut. Dan Aurora bakal di-ban untuk bisa menghindari misstep dari Alpha ya ketika dia menggunakan Spear Alpha. Kalau dia kena Frigid Glacier, itu minim untuk bisa melakukan escape ability. Dan Hilda yang ditutup, ini memperbesar kemungkinan kalau misalkan Saudi Arabia ini benar-benar menghindari early game agresif dari teman-teman timnas Indonesia. Sehingga sekarang untuk Saudi Arabia, kayaknya mereka bakal lagi-lagi play around the late game hero. Mereka punya Moskov, mereka punya Cloud. Tapi kalau misalkan emang ada Cloud di sini, minimal timnas Indonesia harus membawakan hero-hero yang punya knock up airborne evac juga nih. Mungkin mereka bisa membawakan Terisla di sini karena ada Terisla yang open, atau kalau misalkan emang mereka mau rusuh dari early game, mereka bisa membawakan Khalid agar nanti exportnya tidak mencapai power spike, agar exportnya tidak bisa memiliki item-item seperti War Axe, Immortality, atau bahkan Brute Force juga salah satunya. Dan itu dia powerhouse hero late game dari Saudi Arabia. Sehingga udah jelas banget nih Ranger Mas, Xborg
Moskov ya udah pasti mainnya late game. Jadi tabrak early game, jangan kasih nafas sama sekali, dan Khalid Uranus adalah jawaban untuk bisa memenangkan early tempo tersebut. Early tempo kali ini udah dipegang sama tim Indonesia. Harusnya by draft mereka benar-benar ngasih makan untuk scaling hero 2 power dari tim Indonesia, Kara Loi dan juga Kara Wan. Ini gimana caranya 3 badan ini bisa ngebuka seluruh tim fight dengan baik dan benar. Cuma Profesor, aku jujur memang Uranus baik, tapi aku entah mengapa lebih suka kalau EXP lane-nya ini yang bisa ngemegangin Kara Moskov. Either nge-kill atau ngebatasin mobilitasnya, atau gimana ngebuat dia zoning out gak bisa ikut team fight. Aku lebih suka ke arah sana dan banyak banget hero-nya. Jujur kalau ngomongin Keyboy dengan adanya Khalid memang oke. Tapi Khalid di look dan Keyboy pakai hero yang punya sisi besar kayaknya lebih enak untuk bisa meng-counter Chow, dan bahkan Xborg bisa terkena banyak banget crowd control dan pecah Viraga armornya. Itu bisa salah satu kesempatan kita sih menangin team fight besar. Oke, tapi mungkin di sini tujuan pick Uranus adalah untuk memberikan regen tambahan ya bagi pasif Uranusnya, ketika kita tahu bahwa memang Xborg ini memiliki 7 kali hit dengan menggunakan Fire Missile-nya, dan Khalid ya di sini gamenya itu semua. Oke, untuk seluruh sobat Mobile Legends Indonesia, posisi ketiga adalah terbaik yang bakal bisa kita dapatkan. Jadi aku harap dimanapun kalian berada, mau kalian ada di Arab, di Eropa, Australia, Amerika, Indonesia, aku minta doanya, kolom komentar ramaikan. Ini adalah kesempatan kita mendapatkan posisi ketiga, dan ingat ini hanya best of 3 series. So let's go to the lane of down bersama dengan Ranger Mas dan juga Profesor KB. Ini dia dominasi di early yang mencoba dilakukan oleh Keyboy, dan harus di cover dengan sangat baik karena Chow udah tidak bisa dipungkiri damage-nya terlalu besar dan Keyboy gak boleh terkena first blood. Kondisi rotasinya akan terhambat, dan yang kedua ini akan sangat mengurangi power spike early mereka, Profesor. Ya, ini bisa dibilang Khalid yang udah di nerf ya. Kalau ngomongin soal adu poke damage lawan Chow, kayaknya Chow bakal lebih power karena Chow sekarang udah punya penetration bonus. Sementara untuk Albertnya sendiri kayaknya agak sedikit terdina ya untuk farmingnya, tapi setidaknya dengan satu Lizard atau bahkan satu Crab dari EXP harusnya dia akan mendapatkan level yang keempat lebih cepat dibandingkan dengan Tarzan. Setidaknya untuk sekarang Keyboy dia masih bisa survive karena dia berada di level yang kedua, dan tentunya gangguan dari Keyboy memang memperlama aja untuk Tarzan mendapatkan level yang keempat, sehingga nanti nggak bakal ada Viraga Armor ketika melakukan ganking di menit 1:40. Dan kelihatannya untuk dari mid lane-nya Suns benar-benar memenangkan poke damage karena terlihat Calvin sampai harus dibantu oleh Troll setidaknya untuk minimal buka map aja dan melakukan last hit juga, karena kalau misalkan tidak dilakukan ini Calvin gak bakal mendapatkan level yang keempat di menit yang kedua pas Turtle 1. Ya, itu adalah keputusan yang tepat untuk Suns melakukan poking power ke arah sosok seorang Calvin supaya trollnya ini nggak bisa masuk main ke arah mid lane. Dan di depan sana trollnya jadi nge-cover ke arah mid lane dan Keyboy-nya bebas. Karena kalau Keyboy ditempel terus sama troll ini juga berbahaya, Profesor. Kondisinya adalah Keyboy kalau ngomongin dari kondisi head to head belum punya power untuk bisa nge-pick off kan sosok seorang troll. Tapi di depan sana Viraga Armor tidak ada, Tarzan bakal coba ditempel oleh perpasukan dari tim Indonesia. Tidak akan ada yang bisa diamankan dari turtle yang pertama dari tim KSA. Mereka harus mundur dan tim Indonesia mendominasi di early walaupun belum adanya first blood. Tapi out of nowhere di bottom lane solo pick off terjadi. Tim akan coba dibalaskan. Pertukaran satu dan seorang jungle. Duel flag berjalan seorang Keyboy. Dibalaskan dengan Zero Alpha. Dan bahkan Akapin. Copy terhadap Reggie Sestro berhasil mendapatkan Sas dan juga Keyboy. 2 poin kill yang gak terlalu worth it. Membuat para pasukan dari tim Indonesia harus mundur ke arah belakang, Profesor. Wow, ada beberapa kerugian yang didapatkan oleh timnas Indonesia. Overextend yang terjadi barusan setelah melakukan turtle setup. Retribution digunakan, mereka mencoba untuk melakukan invade jungle, tapi sepertinya itu terlalu cepat untuk invade jungle-nya. Sanji yang hadir dengan Infernal Pursue, dia benar-benar membuyarkan pasukan dari timnas Indonesia dengan ultimate yang dimiliki oleh Pulvius. Sementara untuk pertanyaan terbarunya nih, cewek tersolo kill di area gold lane ini baru yang namanya kerugian pure untuk gold lanernya. Jadi kayak mau nggak mau untuk 2 menit ke depan kayaknya harus di hold dulu untuk melakukan sebuah kerusuhan karena Tarzan mendapatkan retribution dan ini bakal bahaya kalau nggak di backup. Oke, lihat Wild Dragon berhasil mendapatkan Keyboy. First damage-nya terlalu besar, membuat para pasukan dari tim KSA nggak butuh waktu lama untuk bisa mendapatkan Keyboy. Dan bakal lihat look early powernya jadi udah bakal terejam-ejam ketika coba lakuin dominasi. Dan ini mungkin membuat tim pasukan Indonesia mereka harus worry. Ingat, Chow bisa menghentikan pergerakan dari Keyboy dengan adanya sosok Khalid. Dan look,
cuma punya Purify. Jadi kondisi tim KSA kali ini untuk ngetumbangin sosok Luke punya power tinggi karena terlalu banyak yang bisa men-trigger terhadap seorang Purify, sosok Purify dari Luke. Ya, ini Purify-nya emang triggernya terlalu banyak. Ada The Way of the Dragon, ada Calvin juga dengan efek dari Terrify-nya aja udah bisa mengganggu untuk Uranus. Tapi setidaknya untuk sekarang coba untuk mengambil seseorang di sana dari Sanji-nya dihilangkan. Oke, Sanji berhasil dimakan. Tarzan dengan kondisi kali ini nggak bisa masuk lebih dalam lagi. Sekalipun dengan Lost Insanity mereka tidak akan kuat karena lihat saat itu dia the power of Louis dari Kilasan. Berhasil memecahkan Viragarmo dan melepaskan menuju ke arah Turtle, keputusan yang tepat. Tapi nampaknya tidak akan dibiarkan. Dikejar habis-habisan. Tarzan tidak ada jurus untuk mengumpat. Turtle dapatkan, Tarzan hilang. Point kill memang masih ketinggalan. Tapi itu dia, gold kita coba kejar. Tapi ingat, Sans punya mana yang tidak maksimal. Dan lagi di arah battle lane. Pertukaran yang sebenarnya 1 untuk 1. Cuma problemnya adalah 1 lawan 2 dan masih dapetin 1 point kill. Itu keuntungan yang besar, Profesor. Ya, jujur Sano untung banget sih untuk 2 kill yang dia dapatkan. Semuanya bener-bener literally solo kill. Dan cewek mendapatkan 1 assist, itu pun lasitnya dari Albert. Untuk sekarang kalau kita ngomongin soal gold lane, secara individu kayaknya cewek bener-bener sangat membutuhkan bantuan dari Albert dengan retribution terakhir yang dia miliki nantinya untuk turtle yang ketiga. Karena perfect turtle akan membuat nantinya timnas Indonesia setidaknya gold leadingnya juga tetap akan stabil gitu loh. Nggak bakal kesusul sama timnas dari Saudi Arabia. Tapi untuk sekarang mereka emang harus fokus ke Sano. Karena kalau membiarkan Sano farming seperti ini, late game power spike dari Saudi Arabia bakal terjadi. Dan itu tentu tidak akan diinginkan oleh timnas Indonesia. Semenjak mereka sudah sadar bahwa turtle ini pun gak cukup. Mereka harus makan orangnya dibanding dengan objektif saja. Ya, kayaknya sama cewek juga harus sabar gak sih, Prof? Dia nggak boleh terlalu terburu-buru. Biarkan saja memang powernya dia tidak ada di dalam kondisi early game. Tapi let's surprise! Happy birthday menuju ke arah troll! Berhasil dihindari engagement yang dilakukan oleh tim Indonesia. Power team fight Indonesia dihindari. Disengage itu benar-benar tindakan yang dewasa sekali dari KSA. Mereka disengage walaupun mereka punya power untuk setidaknya deliver damage. Tapi disengage adalah tindakan yang sangat-sangat dewasa menurut saya. Ya, ditambah lagi untuk sekarang ya, coba untuk melakukan bush camp, untuk melakukan cover dari Keyboy-nya. Dia bermain cenderung defensif sekarang, nggak terlalu ofensif lagi, karena kayaknya mereka udah sadar ya. Perbedaan gol cuma 3.000 nih, kalau misalkan invade-nya ngasal, ini bakal rugi. Way of Dragon-nya gagal Profesor KB. Akhirnya Troll bisa dimakan. Flicker yang digunakan kali ini di saat yang tidak tepat. Mencoba untuk peruntungan untuk mendapatkan turtle supaya Indonesia tidak perfect. Ternyata itu adalah buah si malakama. Dan mereka mencoba untuk menukar dengan adanya look sekalipun tidak terlalu worth it. Karena lihat, turtle berhasil membuat look, tapi ternyata kejedot. Gak ada yang lihat di depan sana. Langsung saat itu mendapati 1 momen kill, tapi Albert menukar dengan adanya sosok seorang Tarzan. Albert versus everybody, coba diselamatkan. One last hit, Sanji still survive, tapi nampaknya Troll menghentikan pergerakan dari seorang Ina. Albert akhirnya tertik dan termakan oleh Sano. Again and again, Sano lagi, dan bahkan kali ini this is Captain Cewek speaking, ready to take off. Walaupun tidak mendapatkan point kill, tapi crossbow of thing yang berhasil dikeluarkan oleh Calvin Winata berhasil membuat para pasukan dari tim KSA mereka kehilangan sosok seorang Sanji harusnya sekarang. Dan oh my god, no way. What the outplay, what the spirit of distraction yang membuat tim Indonesia mereka termakan blunder mereka sendiri. Sano lagi-lagi menciptakan sebuah outplay yang sangat-sangat luar biasa. Golden Staff sebagai bonusnya. Dan lagi-lagi Ranger Emas overextend. Ini sama persis seperti apa yang terjadi di babak group stage dari grup A ketika timnas Indonesia bertemu dengan timnas dari Saudi Arabia. Mereka terlalu lama melakukan sebuah invade di area jungle. Mereka terlalu lama untuk melakukan sebuah kerusuhan. Padahal mereka udah cukup untuk mendapatkan beberapa member dari Saudi Arabia. Tapi mereka mau lebih. Dan memang nafsu membunuhmu jadinya untuk... Ya, late gamenya sangat mematikan, sangat berbahaya. Outro? Oh, bakal coba dimakan oleh para pasukan dari tim Indonesia. Flicker power defensif, tapi dengan Spear of Alpha Kopian membuat serkap mundur ke belakang. Pintu tempat sana, Luke hanya menjadi distraction. Para pasukan dari tim King Saudi Arabia langsung Nete bakal coba dipaksa. 1 point kill. Tarzan nowhere to run. Gak ada jalan untuk pulang, tapi pertukaran kali ini memang diuntungkan Indonesia karena tidak ada power of retribution dari KSA. Pertanyaannya satu, Indonesia berani nggak ngambil Lord? Karena kemungkinan ada Spear of Distraction dari Sano yang datang bisa tiba-tiba.
Kayaknya bakal aman sih, bakal free ya untuk sekarang. Tapi ada teleportation. Apakah mereka mau melakukan teleportation ini? Dan ini kalau misalkan di counter oleh Saudi Arabia, ini akan menjadi kerugian. Untungnya belum ada detektor di sana dan Sano udah mulai kelihatan harusnya Ranger Mas. Itu informasi yang mahal. Sano terperangkap, flicker for defensive ke ada Sano dan Spear of Alpha Shatan finally. Lock didapatkan. Mereka nggak memiliki Sano, tapi lihat di depan sana para pasukan dari tim Indonesia membalaskan tim Balasen Sanete mencoba untuk menetralisir. Mereka kehilangan Albert, tapi Calvin Winata is coming. Dengan mana stiker ini bencana di arah bottom lane membuat Calvin flicker karena Calvin Winata. This is Kapten cewek. Hampir saja ready to take off, tapi ternyata tidak bisa landing. Kiboy gagal menyelamatkan Calvin Winata. Again and again. Indonesia Brawl Region, what happened? Overextend yang tiada hentinya. Overextend dan juga Kiboy yang membadani cewek, tapi sangat disayangkan cewek harus ditarik dengan Dark Wave yang dimiliki oleh Gimana caranya disengage udah itu Profesor? Ya, disengage dan membiarkan mungkin waktu yang akan menjawabnya. Tapi, Spear of Destruction. Hampir saja. Hampir saja karena Spear of Destruction-nya nyala. Ditambah lagi ada troll di sana, Profesor. Kehilangan satu sosok Sans. Ini cukup merubah. Berbeda dengan kalau misalnya kita kehilangan Luke atau Kiboy. Kenapa? Dengan power team fight front to back, Sans ini yang dari tadi jujur mempertahankan tim Indonesia dari kekalahan team fight-nya, Profesor. Ya, aku setuju kalau soal ini karena emang combo dari duality-nya itu yang mengganggu juga kan bagaimana Saudi Arabia dengan hero-hero frontliner-nya yang begitu kuat kayak Sanji, tapi tiba-tiba kena burst damage yang begitu tinggi. Dan sekarang, ini dia, 70 detik sebelum adanya Lord selanjutnya dengan perbedaan gold yang lagi-lagi stabil di 2000. Kalau keadaan goldnya terus seperti ini Ranger Mas, tidak menutup kemungkinan bahwa nanti Moskovnya akan menjadi kendala dan Sans kayaknya masih terlalu jauh juga di sana dengan formasi Look untuk melakukan cut sendirian untuk bisa memenangkan bagaimana laning jauhnya. Mungkin bisa di slow push, ditinggalin gerobaknya, atau jangan-jangan kayak dia mau clear semuanya, yang penting bisa ngedorong dan bisa melakukan sandwich seperti yang sekarang dilakukan oleh timnas Indonesia. Tapi tahan dulu karena masih akan ada pause yang terjadi. Mengingat untuk sekarang detikannya untuk menuju ke arah Lord adalah 4. Dimainkan draft-draft yang sangat kuat dalam tim fight. Apakah udah masuk ke dalam in-game? Oke, nampaknya udah masuk ke dalam in-game, Profesor kami yang terhormat. Oke, kita lanjutkan. Jadi ditahan dulu, Profesor, untuk analisa tersebut. Kita bakal lihat terlebih dahulu apakah akan ada pressure yang tiada hentinya. Karena purple buff ini cukup menjadi jawaban. Kemungkinan besar dari tim Kingdom Saudi Arabia tidak akan melepaskan. Dan mereka lebih memilih menuju ke arah Lord. Jadi, Profesor, apakah kita akan reverse psychology dan buat draftnya untuk waktu-waktu yang overextend? Oke, tapi yang penting tim fight 5-nya yang diperkuat berarti ya dengan apa yang tadi Ranger Mas mention. Aku pun mungkin akan setuju dengan hal tersebut asalkan memang kesiapannya atau mungkin preparationnya cukup ya. Apalagi dengan kali ini udah berada di game yang pertama dan emang kalau mereka mau overextend team fight, ya udah lakukan berlima gitu loh. Jangan sampai kayak tadi mereka melakukan cuma bertiga atau cuma berempat. Mereka kalah kuantitas tentunya juga bakal kalah kualitas. Tapi tentunya mata boleh di-troll karena hati-hati untuk Lord setup sekarang. Semua menuju ke arah satu yang terkena yang sangat penting saat kali ini tumbang, tidak ada jawaban front to back. Bahaya untuk para pasukan dari tim Indonesia. Calvin Winata berhasil mendapatkan Sanji, tapi kali ini sosok dari Tarzan masih kuat berada di garis depan. Ingat, mereka untungnya pertukaran 1 untuk 1, tapi posisi dari tim Indonesia mereka mencoba untuk menangkap di mana Troll berada. Look, dan Reggie Sesrom with flickernya gagal. Kiboy overcommit. Albert kali ini harus menyelesaikan Lord bersama dengan seorang Calvin Winata. Karena kalau enggak, kematian dari Kiboy ini akan sia-sia. Dan itu dia momentum yang mereka dapatkan. Calvin Winata, kapten cewek. Kita tahu memang dia belum terbang. Ia dengan sangat maksimal di udara dari Kingdom Saudi Arabia. Tapi harap tenang sedikit untuk Calvin Winata. Ya, harap tenang karena tentunya masih kalah juga nih dari segi kuantitas. Kiboy harus ditunggu dulu untuk sekitar 5 detik baru nanti bakal connect untuk melakukan team fight. Dan lagi-lagi Troll menciptakan sebuah momentum yang begitu indah. The Way of Dragon targetingnya menuju ke arah Sans. Gak ada yang expect kayaknya di belakang sana. Even Sans kayaknya mungkin cukup terkejut karena targetingnya sangat-sangat on point. Dan sekarang tinggal melihat bagaimana cara beranjak ke high ground dari timnas Indonesia bersama dengan Lord Enhance yang akan bergerak di area bottom lane. Oh, mereka harus cover Sans sih. Ini satu-satunya yang bisa membuat Lord maksimal ada Sans. Tapi para pasukan dari tim Kingdom Saudi Arabia, mereka berhasil dimakan satu buah turret. Distraction dilakukan oleh Luke di arah top lane. Tapi ini nggak bisa terlalu lama.
Karena mereka benar-benar harus gimana caranya nge-deliver damage dengan maksimal. Dan lihat Sanonya, udah power banget. Walaupun masih menit 14 ya Profesor. Aku nggak expect dia dapetin 6 poin kill sebanyak ini. Jadi kita nggak khawatir, nggak worry dengan kondisi di arah late game lagi sekarang. Kita udah harus worry mulai dari menit 14. Jangan worry-nya di late game doang. Karena Sano udah dapetin 6 poin kill Profesor. Ya jujur kalau misalkan terus-terusan seperti ini yang ada Moskovnya bakal lebih enak sih untuk melakukan clear wave. Dan yang diharapkan mungkin mereka harus lagi-lagi sadar seperti yang Ranger Mas bilang tadi atau reset. Karena Lordnya juga bakal muncul kembali kalau mereka ternyata ada yang ke pick off. Apalagi yang ke pick off let's say kayak Luke atau Kibo yang penting banget gitu loh untuk menahan damage dari Sanonya. Nanti di Lord mereka akan kalah kuantitas, mereka akan kalah kendali dari mapnya. Walaupun ada Blade Armor dari Luke. Jujur di sini permasalahan utamanya bukan cuma di Blade Armor, tapi lihat di Malefic Gun dari Sano. Karena itu akan memberikan 30% penetration bagi Luke-nya. Walaupun dia punya Blade Armor, tapi ingat, ada penetration untuk physical defense-nya. Iya, kondisinya walaupun ada Malefic Core, tapi ya Malefic Gun ini juga sangat berpengaruh untuk dari kondisi penetration ya. Walaupun jujur Profesor dalam segi pribadi ya aku sih lebih suka ke arah Malefic Roar ya, masih ya Profesor ya untuk sampai saat ini dibanding Malefic Gun, tapi kan ini preferensi. Ya mohon maaf ya kalau ada sedikit suara masuk backsoundnya tadi. Itu dia, itu adalah mungkin bisa bilang sinyal untuk jangan tumbang karena memang 30 detik lagi ada Lord Ranger Mas. Itu bahaya kalau tumbang, apalagi frontlinernya nih yang penting gitu loh. Itu alarm Profesor. Tenonenot. Jangan sampai tumbang gitu Profesor. Itu dia, aku pun setuju ya, alarm ini penting banget. Tapi Sano ingat, ada Blade Armor yang sangat-sangat mampu untuk memantulkan bagaimana physical attack yang begitu mematikan dari Sanonya sendiri. Tapi karena ada dominance ice, jadi lifesteal yang didapatkan oleh Sano nggak bakal maksimal. Luke harus benar-benar bisa ngejagain Sano, tapi dia juga harus di backup. Jangan sampai Luke ngebadanin Sanonya sendirian. Oke, Profesor KB, kita akan coba lihat di mana menuju ke arah Lord yang sangat penting. Pertama di menit 16, kedua ini mereka didistract oleh Luke. Luke harusnya bisa membuat para pasukan dari tim KSA terpancing. Fokus ke arah seorang Sanji. Dua yang sering menarik juga arah seorang San. Setelah direction yang nyangkut. Sesuai target utama dan bakal lihat di arah belakang para pasukan dari tim KSA. Mereka masih mendapatkan Keyboy dan Albert. Winter Crown mampu mempertahankan dirinya karena membuat Tarzan kehilangan sosok dari Immortality dan membalikan kembali keadaan. Membuat Albert perkasa tanpa adanya sosok Immortal, Tarzan gak akan bisa terlalu lama bertahan. Kehilangan 4 pemain. Triple kill from Calvin Wenata dan Wipeout. This is Captain Calvin Wenata. Tim Indonesia dengan alarm yang berbunyi. Ternyata itu menandakan game pertama ditutup dengan manis. Ditutup dengan kemenangan dari timnas Indonesia di 17 menit. Alarm 30 detik sebelum adanya Lord. Jangan ada yang terpick off. Dan itu menjadi alarm terbaik dengan draft barusan. Luke yang memang terlalu jauh dalam keadaan mendorong lane jauh. Untungnya juga dia hadir di waktu yang tepat. Dia melepaskan satu cannon yang nanti akan bisa, dimana kicknya itu menuju ke Albert lah fokusnya, atau bahkan mungkin ke arah dari Keyboy karena Luke-nya masih jauh banget. Jadi ya menurutku emang di sini troll kayak nggak punya pilihan gitu loh. Seperti ketika mereka memenangkan teamfight sebelumnya. Kalau di teamfight sebelumnya, aku merasa emang ya pilihannya tepat. Dia nge-kick ke arah dari Sans. Tapi untuk kedua kalinya, Sansnya udah belajar juga nih bahwa kayaknya posisinya harus di belakang. Dia nggak boleh buka teleportation duluan. Karena kalau buka teleportation duluan, dia nggak bakal punya escape ability gitu loh untuk menuju ke belakangnya. Sehingga dengan adanya kesadaran yang akhirnya mereka dapatkan ya, semenjak mereka 2 kali loh Ranger Mas ya, aku ingatkan sekali lagi 2 kali melakukan overextend di bagian top lane dan ini juga nih di bagian bottom lane ketika mereka pasca mendapatkan Lord, itu benar-benar mengubah skenario permainan yang awalnya timnas Indonesia ini kayak merasakan kerugian, agak sedikit terancam atau memiliki teror ya dari late game power spike-nya Saudi Arabia. Tapi setelah ini nih, setelah momen di mana Sans tertangkap, akhirnya Sans tidak tertangkap lagi dan memang kunci atau key player untuk dari game pertama ada di Luoi-nya. Selama Luoi-nya bebas di belakang, memberikan damage duality-nya, memberikan pasif yang begitu menyakitkan, sangat berbeda posisinya. Lihat bagaimana Sans yang masih bisa kabur ke belakang, flickernya pun ready, bahkan untuk close war, dia menggunakan diversion sehingga tadi bisa terlihat Sanji yang bahkan dia udah punya Radiant Armor, yang dia udah punya Winter Crown juga, dia nggak bakal bisa escape.
menuju ke belakang. Sementara untuk dari itemnya kita bisa melihat bagaimana full attack speed bagi cewek dengan adanya Malefic Gun juga. Dia punya penetration, dia punya jangkauan basic attack tambahan. Dan untuk Keyboy terlihat di sini dia selesai dengan Heptasis juga. Dia kayak ingin memberikan slow effect tambahan, ada damage juga, physical penetration, dan mungkin next itemnya akan menuju ke Winter Crown. Karena memang jujur kalau nggak ada Winter Crown, kayaknya Keyboy ya bakal bernasib terus-terusan bertambah dari segi poin death-nya. Bahkan di sini Keyboy death-nya aja sampai 6 poin. Dan untuk Sans dengan item yang sudah dia dapatkan tentu cukup banget nih dengan magic power dari Divine Glaive. Mungkin nanti next itemnya bakal ke Wishing Lantern sehingga di late game-nya dia bakal bisa lebih mudah untuk menghancurkan bagaimana frontliner